Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kali ini bareng sama Amel di program Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai kemuliaan bulan Rajab bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Nyai Hajah Siti Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nje? Alhamdulillah. Pangestune Mbak Amel. Amel juga sehat. Alhamdulillah. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa bergabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan ini sudah masuk di hari kedua bulan Rajab tahun ini, Bu Nyai. Nah, kemuliaan-kemuliaan apa saja sih yang ada di bulan Rajab? Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para pendengar Radio Pas FM Pati dimanapun berada yang bisa mendengarkan acara pada pagi hari ini, semoga semuanya senantiasa mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa keluarga besar CP3M Pati, semuanya saja semoga senantiasa mendapatkan limpahan karunia, rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini di awal bulan Rajab, juga di awal bulan Februari. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam sehat. Ini yang mahal, Mbak. Iman, Islam, sehat. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bertemu kembali dengan Mbak Amel di acara Ruang Muslimah yang diselenggarakan oleh CP3M Kabupaten Pati bersama dengan Radio Pas FM Pati dalam keadaan sehat semuanya. Mbak Amel sehat, keluarga besar Pas FM juga sehat, kami semuanya sehat. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap kepada hamba yang mulia, Rasul utusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua besok bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi, bukan hanya sekedar bertemu, tapi yang paling utama dan paling kita nantikan bisa mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, berkahnya kita membaca sholawat. Para pendengar Radio Pas FM Pati dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di bulan yang mulia, bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu adalah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara bulan-bulan yang lain. Ada bulan Muharram, sasi suro Mbak Amel nek wong Jawa nggih. Matur. Sasi suro itu juga mulia. Saking muliane sasi suro, kadang-kadang kepercayaan orang Jawa kita ini ojo duwe gawe ning sasi suro. Padahal ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena ternyata di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah kenabian itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian ini bulan Rajab. Bulan Rajab juga bulan yang mulia. Sampai-sampai Allah itu
Kalau saya katakan bulan mulia, mengapa? Karena Allah menurunkan wahyu sholat 5 waktu. Itu terjadi bulan Rajab. Gusti Allah nimbali Kanjeng Nabi untuk menerima wahyu sholat itu pada bulan Rajab. Tidak melalui perantaraan malaikat Jibril seperti wahyu-wahyu yang lain, tetapi Allah langsung nimbali Kanjeng Rasul Muhammad SAW untuk menerima wahyu sholat. Itu juga terjadi pada bulan Rajab. Maka inilah yang dikatakan bulan yang dimuliakan dan sangat mulia. Mengapa? Juga begitu mulianya wahyu sholat dan begitu pentingnya wahyu sholat, maka Allah tidak lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu, tapi Allah langsung nimbali nimbali Kanjeng Nabi untuk bertemu dengan Allah, untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Bukan hanya berlaku kepada Nabi saja, tapi kita umatnya, umat Islam, orang yang sudah menyatakan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sudah Islam dia, Mbak Amel. Maka yang kedua dalam rukun Islam, wa iqamis shalah, harus jumenengake salat, mengerjakan salat 5 waktu. Kita ayo enting tapi abut, Mbak. 5 waktu itu kata ayo enting tapi abut. Kenyataannya maaf, banyak yang sering meninggalkan sholat. Padahal 5 waktu itu kan waktunya beda-beda nggih. Bangun tidur cuma 2 rakaat karena Allah tahu isuk mesti jamnya kesusu. Apalagi yang ibu-ibu ini cepat masak, cepat ini. Maka Allah memberikan rakaatnya cuma 2 saja. Selang lama nanti ya, Mbak, jam 12 kira-kira baru zuhur. Selangnya lagi baru asar. Kira-kira selang 2 jam baru maghrib. Ini yang maghrib sama isya cuman jedanya sebentar saja. Karena sudah jam istirahat, manusia kebanyakan sudah sampai rumah, sudah istirahat, maka jeda antara maghrib dan isya itu sangat dekat sekali. Walaupun toh demikian, masih banyak maaf di antara kita yang sudah sholat tapi sering ditinggal dengan alasan capek, dengan alasan sibuk, dengan alasan apapun itu. Tapi kita sebagai orang Islam yang sudah bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasulullah, yuk kita tetap istiqomah, ajak tetap menjalankan sholat, karena sholat adalah suatu ibadah yang sangat mulia, diturunkan juga di bulan yang mulia. Para pendengar Pas FM yang berbahagia, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya bulan Rajab. Dalam satu keterangan dikatakan, ada ini saya ambilkan dari kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rajab itu terdiri 3 huruf, ra, jim dan ba. Qila inna fi rajaba salasata akhrufin. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah, wajimuhu yadullu ala jirmil abdi, waba'uhu yadullu ala birrillahi ta'ala, ka'annahu yaqulu ya abdi ja'altu jirmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati fala yabqalaka jirmun wala jinayatun bi hurmati syahri Rajab. Ada satu keterangan mengatakan dalam lafadz Rajab itu terdiri 3 huruf, ra, jim dan ba. Apa sih huruf ra itu? Dari sini dikatakan ra itu menunjukkan kebagusan dan rahmatnya Allah. Allah itu zat maha pencipta, zat yang maha menguasai. Allah itu bagus. Kebagusannya Allah dan rahmatnya Allah diberikan kepada semua makhluk Allah, terutama manusia. Kita yang ditakdirkan Allah, diciptakan Allah, makhluknya Allah itu kan banyak sekali, bukan hanya manusia. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada
banyak sekali planet-planet ya, yang kita mungkin tidak bisa melihat. Alhamdulillah Mbak Amel, kita dijadikan Allah menjadi makhluk yang bernama manusia. Itu sangat sempurna. Kalau kita ngoco ngerti awake dhewe dari atas sampai ke bawah, ya Allah, Allah kekan rambut, dikasih mata, kasih alis, kasih hidung, sebelah matanya ada telinga, jadi kayak saya pakai kacamata langsung digantung ke. Subhanallah, ini Allah, ya Allah, bagusnya Allah luar biasa yang diberikan kepada manusia. Terus dikasih kaki manggone nang ngisor gitu Mbak nggih. Pamane kok kaki ku manggone ning samping terus nek mlaku piye kan. Menunjukkan kebagusan dan rahmatnya Allah, terutama ini yang diberikan kepada makhluk kita manusia. Apakah yang lain tidak dapat rahmat? Oh, dapat. Semuanya Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh alam ciptaan Allah ini. Maka dikatakan dalam Al-Quran, dalam salah satu ayat yang lain mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini makhluk Allah yang sangat bagus dan luar biasa. Yang lebih mahal manusia dikasih akal, bisa berpikir. Sing asale elik dadi apik kan karena otak manusia yang berfungsi maaf yang sehat. Tapi kalau otaknya sudah tidak begitu sehat, ya maaf agak repot. Tapi Allah mengaruniakan otak pada manusia untuk bisa berpikir, menata alam ini menjadi lebih bagus, lebih indah. Asal sing suket-suket ketok elit tapi ditata dengan kecerdasan otak manusia menjadi bagus. Plastik-plastik, sampah-sampah yang ketok dibuang gak ana artine nggih emang nggih. Tapi sekarang ditata jadi bagus. Itu karena apa? Daya olah otak manusia yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oke. Kemudian ra gitu tadi Mbak Amel nggih. Jim, huruf jim menunjukkan bahwa kita manusia ini punya dosa, banyak dosa, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Walaupun manusia ini banyak dosa, tetapi kalau kita mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah, walaupun katanya itu dosanya sak lomae langit, sak kurbing bumi dalam pepatah itu, namun manusia mau berucap, ya Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah kula gadah dosa kalih panjenengan, ya Allah kula sik kerep nglampahi penggawe sing ala sing menurut panjenengan mboten saya, ya Allah ngapura, njaluk ngapura, nyuwun ngapura karo Gusti Allah. Selagi masih ada kesempatan, jare nyawa iku durung tekan tenggorokan, Mbak. Lagi ame kejut kok wong kuwi sik sempat istighfar nyuwun ngapura karo Gusti Allah, maka orang ini akan diberi ampun oleh Allah walaupun dosanya mungkin segunung Mbak ya. Wakil lah dosanya, tapi kok dilalah orang itu dikasih hidayah oleh Allah di akhir hayatnya, mungkin kurang 1 jam atau 2 jam, dan Allah menerima taubat dari hambanya, maka ini orang juga sangat apa itu nggih, sangat beruntung. Coba kita sadar kita banyak dosa, maka nyun sewu jangan terlalu over ya. Kalau saya bilang itu sak kedeping netra menungso tuh mesti nggawa dosa. Kadang ya mbah dosa nang Allah, ya mbah dosa nang sepadha-padha menungso itu pasti ada. Maka di bulan yang mulia ini pun nanti ada Allah itu, ya Allah, yuk ning sasi Rejeb banyak berzikir, nggih, banyak ingat kepada Allah. Dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah, entah itu sholawat, entah itu tasbih, entah itu istighfar dan lain. Untuk apa? Yuk lisan kita basahi senantiasa dengan berucap, berkata dengan ucapan, dengan perkataan yang baik, karena satu kata itu kalau berisi ibadah akan ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi apa Mbak? Jim nggih Mbak? Jim.
Kemudian ba nuduhake kebagusane Gusti Allah. Kebagusannya Allah, diulang lagi nih, kebagusannya Allah yang luar biasa yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Mungkin dalam penglihatan kita kurang bagus, tapi Allah memberikan sesuatu kepada hambanya itu pasti bagus. Kadang-kadang kita nyun sewu melihatnya dengan mata telanjang saja, itu. Tapi Allah memberikan itu ada di balik, ada maknanya. Maka jangan sekali-kali nyun sewu nek wong Jawa bilang aja ngingeti saka kulite tok, tapi jero niku sing dilihat, bahwa Allah memberikan sesuatu jangan hanya dengan yang di depan saja, tapi ternyata di balik itu kebagusannya Allah dilimpahkan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya Gusti Allah itu kemudian melanjutkan ngendikake, wahai manusia, engson Allah menjadikan manusia mesti yang duwe dosa, duwe keluputan, punya dosa, punya kesalahan mesti. Maka tadi kan saya bilang sak kedhe netra menungso itu bawa dosa. Tetapi Allah buka rahmat dan buka pangapura, jembar rahmati Allah, jembar pangapurane Gusti Allah, maka segeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah berbuat baik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan demikian, khususnya terutama kita sudah masuk di mulai bulan Rajab ini, yuk kita tata kembali yang mungkin kemarin masih bolong-bolong, yang masih rasa-rasa, yang masih wegah-wegah. Ya Allah, ini bulan Rajab, bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat indah. Sampai-sampai bulan Rajab ini dikatakan dalam satu keterangan yang lain, malaikat itu tidak nulis kejelekan manusia, tapi malaikat justru menulis semua kebaikan-kebaikannya saja. Yang jelek tidak ditulis. Itulah maha luasnya rahmat dan ampunan dari Allah yang diberikan kepada kita manusia, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dia tadi Mitra Pas, beberapa kemuliaan di bulan Rajab. Tadi adalah turunnya perintah untuk sholat 5 waktu, Mitra Pas ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda masih kami tunggu yang ingin bertanya, bisa SMS ataupun WA di 085 277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam Pak No. Wah, panen kok mboten wonten pedote Pak Kaji. Wingi gabah, tebu, saiki kok yo panen kelengkeng. Lahane yo tambah terus. Alhamdulillah Pak No. Berkat pengelolaan yang bagus dan tentunya atas kemudahan pembiayaan dari Bank BPR BKK Pati. Maksudnya pripun Pak Kaji? Begini Pak No, di Bank BPR BKK Pati itu melayani kredit multiguna, mulai pembelian tanah, hajatan, pembuatan rumah, dan segala macam kebutuhan lainnya. Malah yen sesuk sampean arep duwe gawe mantu, Bank BPR BKK Pati ya iso melayani kredit lho. Jadi aja kaget nek tanahku tambah akeh. Alah, ngoten to Pak Kaji. Carane pripun? Kula tak nderek kersane saged kados Pak Kaji. Gampang, hubungi Bank BPR BKK Pati sing ana sak wilayah Kabupaten Pati. Prosesnya mudah, cepet, bunga murah, pelunasan gampang lan ora ribet. Nggih, matur nuwun Pak Kaji.
Ayo, manfaatkan kredit multiguna di Bank BKK Pati. Melayani kebutuhan Anda, mulai dari hajatan, pembelian tanah, renovasi, pembelian sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Proses mudah, cepat, bunga murah, pelunasan gampang. Segera hubungi Bank BKK Pati. Kantor pusat, Jalan Pemuda, 296A Gemecas Pati. Telepon 386-030 atau datang ke kantor cabang terdekat. Gembong, Duku Seti, Wedari Jaksa, Kayen, Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Winong, Margorejo, Celuak, Margoyoso, Tlogowungu, Sukolilo, Juwana, Tambak Romo, Batangan, Gabus, Kantor Kas TPI Juwana, dan Gunung Mungkal. Bank BKK Pati, banknya pelaku UMKM masyarakat Pati. Laris manis rokok Alhamdulillah, Mbak. Loh mas, sampean tutulan rokok sing ora ono pita cukaine. Hati-hati mas, iso kena pasal pidana. Kok iso, Mbak? Rokok kuwi termasuk barang kena cukai, sing kudu diawasi peredarane karo pemerintah. Lah nek ora ono cukaine, termasuk barang ilegal. Waduh, lah aku iki kudu piye? Di story sales ya, Mbak? Lah ya ojo gelem to mas. Sebagai warga negara yang baik, kudu lapor nek kantor bea cukai Kudus. Nomor iki lho tak wenehi 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Iya, Mbak. Aku lagi ngerti saiki. Suwun lho, Mbak, informasine. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Bukannya mahal, kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih ngiklan di Radio Pas. Meskipun aku bisa ngiklan di medsos yang gratis, pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas, meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam, menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM, Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio Satu Suara, berjuta telinga. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai kemuliaan bulan Rajab Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Kalau tadi sudah ada satu kemuliaan yang dijelaskan oleh Bu Nyai terkait dengan bulan Rajab, mungkin ada hal-hal yang lain nih yang istimewa dari bulan Rajab ini. Monggo Bu Nyai. Para pendengar Radio Pas FM Pati yang semuanya semoga dirahmati Allah, senantiasa mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ibadah sunnah nggih. Mungkin yang lebih populer itu ini puasa sunnah Rajab. Nah, biasanya nggih ada beberapa ibadah sunnah mungkin dengan memperbanyak membaca kalimah-kalimah thayyibah. Ada bacaan-bacaan yang mungkin kalau saya katakan tadi istimewa, saking istimewanya saja ini nanti ada bacaan tasbih itu yang dibaca hanya khusus di bulan Rajab. Juga ada doa yang cuma metune, nggak bisa bilang metune.
metune iku diwaca mung pendak ning sasi Rejab juga. Maka saya katakan di awal, mulianya bulan Rajab diberikan Allah kepada umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah apabila kita semuanya melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saged ketemu dengan bulan Rajab dan bisa mengisi bulan Rajab ini dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Walaupun sunnah jangan dianggap sepele, Mbak Amel nggih. Alamate sunnah kok Bu wis gak tak lakoni ya gak apa-apa. Nggih, gak apa-apa, ndak apa-apa memang. Tetapi kita harus berpikir yang kedua, ini Rajab. Nek aku gak nglakoni sing ibadah-ibadah sunnah sing kaya ditindakke para nabi-nabi, para nabi pada zaman dulu, para ulama-ulama kita, para panutan kita, apakah kita bisa memastikan bisa ketemu pada Rajab yang akan datang? Kita kan tidak tahu, Mbak nggih. Apakah kita bisa ketemu dengan Rajab yang akan datang? Ya moga-moga saja. Kita masih diberikan umur panjang dan sehat. Maka ada beberapa keterangan, kadang kita wis iki tebene sasi Rajab yuk do poso sunah Rajab, ya monggo. Memang banyak fadilah sekali. Maka biasanya bulan-bulan Rajab itu kalau mbah-mbah kita nggih yang sudah sepuh-sepuh itu kan, kalau yang sudah masuk di thariqah nggih Mbak nggih. Itu ada yang di Kajen di Mbah Dula Salam, ada yang di Kudus di Mbak Arwani. Biasanya nek sasi Rajab ngeten do sulukan Mbak istilahnya Mbak. Do posonan 10 hari. Nah di Kajen, di Badola, di Kudus, di Mbak Arwani. Untuk apa? Kalau kita bisa berpikir yang secara jernih, pada bulan Rajab ini yang sudah masuk di sana. Kalau saya dengar cerita dari mbah-mbah saya itu, pokoknya ning kono iku nek wis mondok 10 dina ning sasi Rajab, kita dituntun oleh guru-guru kita nggih, guru-guru tarekat itu untuk senantiasa diajak beribadah kepada Allah. Dilatih kita, dilatih tangan kita, dilatih lisan kita, dilatih mata kita, dilatih telinga kita untuk meninggalkan barang-barang yang jelek. Tapi dilatih menuju kepada Allah dengan banyak berzikir, membaca kalimah-kalimah thayyibah, diperbanyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di samping yang wajib. Terus berpuasa, banyak bersedekah. Ini untuk apa? Melatih diri kita sendiri dengan harapan setelah kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan Rajab, setelah pulang dari sana nanti pribadi seseorang akan menjadi lebih terdidik ya Mbak, karena di sana sudah mulai pagi, sudah berjamaah sholat subuh, diawali dengan berzikir, dengan sholat sunnah, siangnya mungkin dengan membaca apa nggih, yang sudah masuk thariqah itu kan ada bacaan-bacaan tertentu yang dibaca. Kemudian lah kita bagaimana ini Mbak Amel yang belum bisa ke sana? Pripun Bu ini yang belum bisa ke sana? Oke, mungkin kita bisa berpuasa. Kita bisa berpuasa sunnah, banyak fadilah yang ada dalam ibadah puasa sunnah itu. Dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, faman soma minhu yauman imanan wahtisaban istaujaba alaihi ridwanallahil akbar wa man soma yaumaini la yasiful wasifuna min ahlis samai wal ardi malahu indallahi minal karomah. Sing sapa wonge kok poso 1 hari saja Mbak nggih, 1 hari dulu ini sama sapa poso sedina ing dalem sasi Rajab, niat hormat bulan Rajab dengan hati yang ikhlas. Ini hanya semata-mata saya ingin mendapatkan ridhonya dari Allah dan pingin entuk berkahnya di bulan Rajab ini, maka Allah akan meridhoi kepada seseorang itu dengan ridho Allah yang sangat luar biasa. Ini kemarin mungkin nggih ada yang Rebo, ada yang Kamis, kan ada perbedaan sedikit itu nggih. Sing kedarung Rebo piye Bu ya nek niate karo kondok daya entuk kondoke ya wong pancen diutang. Kita cek aja nggih enggak usah dibikin ribet nanti aku kedarung. Makanya awal kemarin saya mengatakan, yuk yang masih punya niat masih punya utang puasa sekalian diniatkan dengan qada. Sing tidak ya niat ingsun
puasa mutlak nggih, itu sekalian. Yang masih punya kodok biasanya kan lah sok-sok ae, rasa-rasa mbak nih puasa sunah apa puasa nyaur itu kan rasa-rasa seperti itu wes sok-sok sisan karo puasa Rejab gitu. Kadang-kadang sifat males itu masih tertanam ini ya sekalian itu. Maka ya Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Ini yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Apabila Allah sudah meridhoi kita, meridhoi dalam setiap ibadah kita, maka Allah juga akan memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas dan langkah kita nggih. Kemudian apalagi lanseng sapa wonge nggih berpuasa 2 hari. Mungkin hari ini kemarin sama hari ini nggih, Mbak. Maka Allah akan meningkatkan. Maka Allah ora bakal memberikan kemuliaan juga. Seperti kemuliaan ahli sama'i wal ardi. Kemuliaan yang ada di langit, yang ada di bumi. Ini subhanallah luar biasanya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang mau melaksanakan ibadah sunnah. Di samping itu masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita kerjakan. Puasanya itu bisa dilaksanakan, mungkin juga dengan memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah yang bisa kita kerjakan. Kalau dalam satu keterangan-keterangan, banyaklah memperbanyak membaca doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kadang-kadang kita buat lagun-lagun itu Mbak nggih. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikan kemuliaan pada bulan Rajab ini, keberkahan pada bulan Rajab ini, bukan hanya pada Rajab. Wa Sya'bana, ya Allah, keberkahi juga kita sampai pada bulan Sya'ban, bulan ruah kata orang Jawa. Bukan hanya sampai Sya'ban, tapi lanjutkan ya Allah, waballighna Ramadana. Sampaikan keberkahanmu ya Allah pada kami sampai pada bulan Ramadan. Luar biasa Mbak. Nyuwune nang sasi Rejab, tapi duowu. Sampai pada titik pada bulan Ramadan. Inilah Masya Allah luar biasa. Kemudian juga perbanyaklah membaca istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minta ampun tadi Mbak di awal, bahwa Allah itu memberikan pintu yang terbuka kepada siapa saja yang mau bertaubat, maka Allah akan menerima taubat kita. Walaupun tadi saya katakan, ya Allah dosane kula bertumpuk-tumpuk, wah kae mboten kantenan Gusti, tapi kula sadar Gusti, kula nyuwun ngapunten, minta ampun kepada Allah dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh merendah, maka Allah pun akan membuka pintu maaf pada manusia yang mau bertaubat kepada Allah. Ada lagi, bacalah doa Sayyidul Istighfar di pagi hari dan sore hari. Ini sudah sering dibaca ini dengan kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar, puncak-puncaknya istighfar. Sayyidul Istighfar yang lebih lengkap. Kalau yang sering kita bacakan cuman pendek, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi ini Sayyidul Istighfar.
apa gitu, puncaknya. Maka puncaknya istighfar. Kalau di sini katakan bahwa bacalah sayyidul istighfar pada pagi dan sore hari, pagi 3 kali, sore 3 kali. Untuk apa? Kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Setangi turu melek wis nggawa dosa. Sedina mlaku ngalor itu. Nggawa dosa lagi. Maka sore harinya di samping istighfar yang pendek tadi astagfirullahaladzim, ya Allah ditutup lagi dengan sayyidul istighfar. Dengan demikian maka saya yakin Allah akan membuka pintu taubat kepada kita semua, yang mana kita selagi kita masih mau beristighfar, kita masih mau meminta ampun kepada Allah, maka pintu ampunan Allah akan terbuka kepada siapa saja. Iya, itu tadi Mitra Pas beberapa keutamaan di bulan Rajab Mitra Pas ya. Sudah ada yang gabung, ini Bu Nyai ada dari 360. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Apa manfaat puasa di bulan Rajab? Bolehkah puasa Rajab hanya 1 hari saja? Oke, jawabannya nanti ditunggu dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, juga kami masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Masih di ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai kemuliaan bulan Rajab. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Anda juga bisa share ya live di Facebook kami, siapa tahu bermanfaat untuk semuanya ya. Dan tadi sebelum kita jeda sudah ada yang bergabung, tidak menyebutkan nama di sini 360. Ini manfaat dari bulan Rajab ini seperti apa? Bolehkah puasa bulan Rajab hanya 1 hari saja? Ini Bu Nyai, monggo. Para pendengar Radio Pas FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal saya katakan banyak keberkahan yang bisa kita raih pada bulan Rajab ini. Oleh sebab itu mari, kalau pada hari ini, pada bulan Rajab ini kita masih diberi waktu oleh Allah, kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa kesana kemari, yuk kesyukuran kita perlihatkan. Ini ngetok kesyukuran nang Allah. Mungkin kita bisa melaksanakan ibadah sunnah, walaupun itu sunnah tapi banyak fadilahnya, banyak manfaat. Di antaranya siapa yang puasa pada hari pertama ya kan, di bulan Rajab. Wah, aku hari pertama bisa puasa, ponggo. Ya Allah, fadilahnya akan dihapus dosanya oleh Allah selama 3 tahun. Tapi Bu, aku poso siji lur terus kayak Bu. Aku lagi menstruasi misalnya bayar udur, kan kayak iso poso Bu. Oke. Masih banyak yang bisa dikerjakan, di antaranya tadi bisa banyak berdoa, nggih, membaca Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Perbanyak baca doa ini. Karena apa? Kita mengharapkan keberkahan Allah diberikan kepada kita pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, bulan Ruah, sampai pada bulan Ramadan. Terus ada yang begini, apa nek sak liyane iku gak entuk donga? Oh boleh, dipersilakan setiap hari berdoa. Justru Allah itu senang kalau ada hambanya senantiasa berdoa. Cuman kita garis bawahi, Rajab ini bulan yang sangat mulia. Maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah, perbanyaklah ibadah sunnah.
Kalau tadi ada bisa dengan berpuasa. Oke, puasa 1 hari aja enggak apa-apa. Niatkan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan wajib, bukan wajib tapi sunnah. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan walaupun cuma 1 hari bisa puasa enggak apa-apa. Niatkan bisa hormat pada bulan Rajab walaupun cuma 1 hari, tapi kita berniat dengan ikhlas hanya ingin mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat itu benar, maka kita akan mendapatkan beberapa fadilah yang mungkin tidak bisa dirasakan orang lain, tapi diri kita dan hati kita sendiri yakinlah bahwa Allah akan memberikan fadilah dan manfaat apabila kita mau melaksanakan. Katanya ora ono barang sing ditibake keapian sing dilakoni ku sia-sia ndak ada. Mesti ada buah dari pekerjaan yang pernah kita kerjakan. Apalagi ini hubungan kita langsung kepada Allah. Hubungan yang langsung pada Sang Pencipta. Allah pun tidak akan melihat apa itu namanya kok mau sedino yo sing lakoni puasa, enggak, tapi Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya kepada kita apabila kita mau melaksanakan ibadah sunnah ini walaupun cuma 1 hari. Yakinkan bahwa itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Terus di samping mungkin kita tidak bisa berpuasa, perbanyaklah tadi dengan membaca istighfar, Rabbighfir li warhamni watub alayya, atau dengan puncaknya istighfar yang saya katakan tadi, sayyidul istighfar. Bu, aku belum hafal. Mungkin apa Mbak? Cari yang Mbak segini Mbak ini Google. Mungkin ada. Atau kalau tidak ada, mungkin cari di mana gini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar. Kemudian yang spesial lagi Mbak ini bacaan tasbih. Tanggal 1 sampai 10 Rajab itu tasbihnya Subhanallahil Hayyil Qayyum. Ini istimewa Mbak, maka Rajab itu istimewa Mbak. Tasbihnya saja istimewa yang dibaca ya. Jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10 kita disayogyakan bisa berzikir, membaca tasbih memuji Allah dengan Subhanallahil Hayyil Qayyum. 100 kali Mbak gak sakit-sakit. Tapi 100 kali itu pun kalau kita tidak ngelegake, tidak apa nggih Mbak, dibaca itu juga berat sekali. Padahal mau sak kata Subhanallahil Hayyil Qayyum. Nek saya bilang gini, nek kabutan 100 kok sekali dicicil 20 subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, kan pas 1 hari. Besoknya lagi mulai dari subuh baca lagi Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum ping 100. Istimewa kan Mbak? 11 sampai 20 beda lagi tasbihnya yang dibaca. Loh, ini kan ya Allah itu memberikan keistimewaan, kemurahan kepada umat Kanjeng Nabi sampai seperti ini. Mulianya bulan Rajab, apa yang harus kita baca pada 11 sampai 20 di bulan Rajab? Subhanallahil ahadis somad, Subhanallahil ahadis somad, Subhanallahil ahadis somad. Sama bilangannya 100, sehari 100 kali. Ya Allah, betul-betul Rajab ini bulan yang sangat istimewa. Kalau kita mampu untuk menambah ibadah-ibadah yang sunnah, yang mungkin pada Rajab ini kita masih diberikan Allah kelonggaran waktu, kelonggaran tenaga. Poso kan tenaga ya Mbak. Apalagi Mbak Amel aktivitas terus ini, Masya Allah ya. Yang mungkin di luar sana, wah aktivitasku berat Bu, aku nek pas kerja nggak bisa ya. Kalau pas pray
Kalau saya bilang raketang sedina-sedina lah nek tahu poso sunah sasi Rejab, ikut hormat Rejab. Harapannya apa sih Bu? Kepingin entuk keberkahan saka Gusti Allah yang diberikan kepada kita pada bulan Rejab. Kemudian Mbak Amel pada tanggal 21 sampai akhirnya bulan Rejab, terakhirnya bulan Rejab, tasbihnya lain lagi Mbak, bukan yang di atas tapi subhanallahir rauf, subhanallahir rauf, subhanallahir rauf. Juga hitungannya sama 100 kali satu hari satu malam. Subhanallah, maha suci Allah Tuhan kita yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya luar biasa ya Allah. Kesyukuran kita kepada Allah sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya yuk kita syukur. Mari kita bersyukur yang lebih. Ya Allah, nikmat Allah sudah kita terima luar biasa banyaknya. Tapi kadang-kadang kita melupakan nikmat Allah itu. Walaupun nikmat itu kecil, mungkin kita masih bisa ngomong tuh nikmat loh Mbak. Nek pas tenggorokannya sakit kan juga tidak nikmat nggih. Lagi kena watuk itu sudah berubah sini sana sini kok gak hilang-hilang ya watukku. Ini Allah baru ngambil sedikit saja nikmatnya, dikurangi dengan gatal-gatal tenggorokan kita. Maka ketika Allah sudah mengembalikan fit kembali, sehat kembali, apa Bu yang bisa kita kerjakan? Yuk banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah, segala nikmat yang diberikan kepada kita ini luar biasa sekali. Lah itu bisa terjadi apabila kita sadar bahwa kita ini makhluk yang diciptakan Allah untuk senantiasa beribadah, bersujud, ruku. Maka di bulan Rajab ini pun monggo perbanyak sholat sunnah. Mungkin kalau kemarin-kemarin ada ibadah sholat sunnah duha kita kok belum, yuk kita mulai dari Rajab ini. Memang sulit dan memang berat, apalagi berpacu dengan waktu. Kalau yang banyak aktivitas, sudahlah latihan dulu 2 rakaat saja. Kok 2 rakaat kok kepenak, sesok balenya 2 rakaat. Nah kok kepenak lagi tambah 2 rakaat. Itu kan latihan bagi. Nah gak dilatih berat Mbak, sunnah itu betul. Nah gak dilatih berat, sekedar 2 rakaat atau paling 5 menit nggak ada nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunata duha rakaataini. Ngono rasane kok abot nek durung, nek belum itu abot sekali. Tapi ketika kita berharap mendapatkan berkahnya Rajab, kita mulai dari ibadah sunnah yang mungkin belum kita laksanakan, belum pernah kita laksanakan. Kita mulai dari bulan Rajab ini kita berharap ya Allah keberkahan akan ada pada kita dan keluarga kita. Bukan hanya kita tapi keluarga kita akan juga mendapat keberkahan. Maka mari yang mungkin pada hari ini Rajab ini diberikan nikmat oleh Allah, apa saja bentuk nikmatnya, kita bisa bersedekah. Mari kita bersedekah dengan apapun yang kita punya. Sedikit enggak apa-apa, yang penting bendino rutin daripada sedekah 1.000 sepisan tapi terus setahun enggak tahu sedekah. Tapi setiap kali, setiap pagi kita bisa bersedekah dengan apapun yang kita punya. Mungkin segelas air kopi, 1 potong roti, 1 pincuk nasi. Pas ngepasi sasi Rajab ya Allah, kalau ini menjadikan sedekah yang terbaik bagi saya mengharapkan keberkahan dari Engkau ya Allah di bulan Rajab ini. Dengan demikian kita akan berlatih menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa bersyukur atas segala nikmat Allah dalam bentuk apapun. Kita mensyukuri nikmat Allah dengan kerendahan hati dan dengan keikhlasan hati. Demikian Mbak Amel. Iya, demikian tadi Mitra Pas ya. Untuk yang sudah gabung 360 terima kasih. Dan yang terakhir ini Bu Nyai, karena memang waktu kita terbatas, kesimpulan dari perbincangan kita di pagi hari ini, keutamaan bulan Rajab. Monggo. Para pendengar Radio Pas FM yang berbahagia serta keluarga besar CP3M Kabupaten Pati yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada kita pada memasuki bulan Rajab ini, yuk kita bangkitkan semangat kita beribadah sunnah
Kalau wajib kan sudah setiap hari. Semangat beribadah sunnah dalam bentuk ibadah apapun yang bisa kita kerjakan. Mungkin dengan puasa sunnah, mungkin dengan memperbanyak sholat sunnah tadi yang saya katakan mungkin belum pernah blas. Yuk kita latih. Terus kita berzikir, wirid kalau orang wirid. Saya ngasali gak tahu dilampahi, gak tahu dikerjakan, tapi ini Rajab. Kita berharap mendapatkan berkahnya bulan Rajab. Dengan doa tadi, mungkin dengan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Kita nggak pernah melaksanakan itu, tapi ini Rajab. Semoga dengan kita membaca doa-doa wirid ini di bulan Rajab ini, yang mungkin Rajab kemarin belum pernah kita kerjakan, belum pernah kita lafalkan, hari ini kita melafalkan, ada keberkahan. Terus kita banyak membaca istighfar, membaca sholawat juga. Terus kita perbanyak juga membaca Sayyidul Istighfar tadi, mungkin yang kemarin juga belum pernah. Yuk Rajab ini kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah dengan membaca Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Kemudian kita perbanyak juga membaca zikir tadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 20, dan tanggal 20 sampai terakhir. Semoga dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan dalam bentuk apapun yang bisa kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kita bersama keluarga kita, dan kita akan diberikan ketetapan iman dan Islam, tumakninah ibadah kita, istiqomah ibadah kita, sampai entah kapan Allah memanggil kita dalam keadaan iman, Islam, dengan pungkasan yang terbaik. Terbaiknya apa? Kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai aturan-aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Iya, demikian tadi Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan kemuliaan bulan Rajab. Terima kasih untuk Bunya yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti Ruang Muslimah sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini.